Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Melanjutkan kajian Safinah masih dalam pasal 1, hak seorang istri atas suaminya. Hakul mar'ati ala zawji ayyut'imaha idza ta'ama. Ini adalah sebuah hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, haknya seorang perempuan atas suaminya, pertama adalah perempuan berhak mendapat jatah makan dari suaminya ketika suaminya mampu untuk memberikan makan pada dirinya. Maka karena hal inilah, ketika seorang suami makan sementara ia tidak bisa memberi makanan kepada istrinya, maka suami ini adalah berdosa. Seandainya saja kalau dia mampu memberi makanan 1 piring, maka sebaiknya dia memakan makanan yang 1 piring itu berdua dengan istrinya. Bahkan kadang ada sebuah kisah atau banyak kisah suami mengalah memberikan makanan pada istrinya, ataupun begitu sebaliknya. Wa yaqsuha idzak tusia, dan memberi pakaian pada istrinya jika dia mampu membeli pakaian untuk dirinya. Wala yadribul wajha, dan hendaklah seorang suami tidak memukul wajah istrinya. Wala yuqabbihu, dan tidaklah suami itu bertutur kata yang jelek. Wala yajhuru illa fil mabit, serta menghindarinya kecuali di dalam rumah. Rawahu Tabrani wa Hakim wa Muawiyah bin Haidah. Dalam kasus tertentu, yaitu ketika istri melakukan nusuz, suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri dengan pukulan yang tidak membuat istri luka. Pukulan ini hanya menjalankan syariat Allah saja. Bahkan ulama memberikan bagaimana cara memukul seorang perempuan. Maka ambillah 3 bilah kayu kecil seukuran jari, kelingking, pukulkan kepada bagian selain wajah, misalnya di tangan. Katakan pada istrinya bahwa aku memukulmu seperti ini hanya untuk menjalankan perintah Allah, bukan bersumber dari kemarahanku. Maka pukullah dengan pukulan yang penuh keimanan. Dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kendati pun harus dilakukan setelah upaya menghindar. Menghindar di sini yaitu ketika perempuan, maksudnya gini, ketika perempuan nusuz itu tidak taat pada suaminya atau melanggar hak atas suaminya atau melanggar perintah Allah, maka perempuan itu memisahkan diri suami dari tempat tidur istrinya dengan tujuan memberikan pelajaran, karena ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, seorang perempuan harus ngerti ketika suami menjauhi istri dari tempat tidurnya, ini artinya adalah tatanan hukum yang dibangun oleh Islam.
Maka seorang perempuan gak usah berbangga diri ketika dijauhi suami, karena perempuan merasa lebih bisa mandiri dibanding suami dalam hal tidur. Dia bahagia tidak diganggu oleh suaminya dan sebagainya. Wahai sahabat yang baik hati, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Hal lain yang harus diperhatikan oleh suami adalah bahwa istri itu tidak berhak mendapat penghinaan dari suami. Istri itu tidak punya hak untuk mendapat cemoohan, celaan dari suami, apalagi calon itu adalah yang menyangkut aib dirinya, baik aib badan atau aib keluarga, aib apapun itu yang namanya. Ketika ucapannya dikatakan, maka sang istri menjadi sakit. Seorang istri merasa terhina dan merasa tidak dihargai oleh suami. Sebab Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya, seperti mengatakan dasar wanita jelek, dasar wanita tidak jelas, dasar wanita mantan wanita tidak baik, dan sebagainya. Kemudian masalah menghindar, hijr, seperti yang telah dimaklumi, Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk menghindar dari istri kecuali dalam rumah, yakni di tempat peraduan, di tempat tidur. Inilah ketentuan yang diboleh dilakukan oleh suami manakala istri-istri kita melakukan nusuz. Adapun hal lain di luar itu, seperti menghindar dalam konteks komunikasi secara lisan, tidak disyariatkan atau tidak diisyaratkan dalam ajaran agama kita atau dalam hadisnya Nabi Muhammad ini. Dengan demikian, suami tidak boleh membungkam diri atau membisu dalam kasus-kasus seperti ini. Apabila hal itu dilakukan, berarti suami telah berbuat kezaliman, telah berbuat dosa. Karena tindakan diam atas istri adalah perbuatan haram, kecuali kalau diam itu karena ada udzur yang dipandang boleh oleh syar'i. Sebagaimana seorang suami laki-laki, sebagaimana seorang suami atau laki-laki wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama yang terkait dengan segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Sebab Nabi Muhammad memberikan peringatan serius mengenai kewajiban-kewajibannya dalam merealisasikan hak wanita yang diperistrinya. Untuk menjelaskan hal ini, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ayyuma rajulin tajawwaja mar'atan ala ma qalla minal mahri aw kathura laysa fi nafsihi ayu adzi ilaiha haqqaha khaza'aha fa'amata walam yu'zi ilaiha haqqaha laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa zamin. Ini ancaman terhadap suami yang ingkar janji dalam masalah mahar. Mahar adalah hak perempuan, hak istri, bahkan jadi rukun nikah. Apa kata Rasulullah? Jika seorang laki-laki tajawwaja imra'atan, menikahi seorang perempuan, maqala minal mahri, dia memberikan mahar sedikit atau banyak, laisa fi nafsih, sedangkan pada dirinya tidak ada
ayyuzi ilaiha haqqaha, tidak ada niatan untuk menunaikan mahar yang dihutang tersebut. Famata walam yu'zi ilaiha haqqaha, maka kemudian dia mati dan dia belum menunaikan hak mahar pada istrinya, maka dia akan bertemu dengan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamah. Wa huwa zanin, maka seorang laki-laki tersebut berpredikat seorang pezina. Jadi ketika dia meniduri istrinya sebutnya pezina karena maharnya belum dibayar. Ada pengecualian ketika mahar ini anggaplah dihutangkan, kemudian suami telah berusaha membayar janjinya ini pada istrinya, kemudian karena sesuatu lain hal dia tidak mampu melakukan itu dan istrinya ridho, hak maharnya bisa dianggap gugur. Dan perlu diketahui bahwa perempuan itu, suami itu atas perempuan haknya adalah hakul manfaat, bukan hakul milki. Hak manfaat itu adalah dia berhak menggunakan manfaat apa yang ada pada istrinya, baik jiwa atau raganya. Sedangkan untuk hak memiliki, maka perempuan adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan makhluk seluruhnya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad menerangkan bagaimana kita harus bersabar menghadapi perempuan. Kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.